Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk menyambung, meneruskan siri kajian kita. Ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Bani Israel secara umumnya dan bangsa Yahudi khususnya, wabil khusus yakni kaum Zionis mereka. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada awal kajian kita dahulu, bahwa ayat-ayat yang kita pelajari ini merupakan ayat-ayat pemberitahuan, perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa depan. Dalam hal ini, yakni tentang masa depan kaum atau bangsa Zionis Yahudi lebih tepatnya. Semasa ayat ini diturunkan, yakni surah Al-Isra yang menjadi tajuk pembicaraan ini diturunkan, peristiwa yang dialami atau perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi belum terjadi. Tapi Allah telah memberitahu kepada kita, menjanjikan sekaligus memberi peringatan kepada bangsa Yahudi, khasnya Zionis Yahudi, apa yang pasti mereka akan lakukan dan apakah balasan yang pasti mereka akan terima. Inilah yang dahulu saya sampaikan, ini tafsir eskatologi. Eskatologi itu istilah kontemporerinya. Janji Allah yang pertama kepada bangsa Zionis Yahudi, secara khususnya, Yahudi pada umumnya, telah kita pelajari pada siri lepas. Mereka mengalami pengusiran daripada tanah tumpah mereka di Madinah. Bahkan ketika mereka telah meninggalkan Madinah, dah tinggal di luar Madinah pun masih juga dikalahkan oleh orang Islam. Nasib yang mereka alami ini lain tidak kerana perbuatan jahat yang mereka sendiri lakukan. Contoh telah kita pelajari kenapa Yahudi Bani Qainuqa umpamanya dihalau. Kita tahu puncanya. Sebabnya yakni dilakukan oleh mereka sendiri. Kenapa Yahudi Bani Quraizah umpamanya juga dihalau, juga diusir
daripada Madinah. Puncanya mereka juga. Kenapa Bani Nadir dihalau juga daripada tanah Madinah yang sudah dijadikan tanah air mereka? Pun kerana kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan setelah mereka pindah keluar daripada Madinah, yang kebanyakan mereka, majoriti mereka tinggal di Khaybar, dan sebagian kecil mereka pergi ke negeri Syam, karena mereka tidak serik-serik untuk terus buat kerusakan di muka bumi. Dengan terus-menerus berusaha memusuhi umat Islam, maka akhirnya mereka dihalau, dikalahkan, dan diusir dari Khaybar. Itu janji Allah pertama kerana penghalauan, dihalaunya mereka semuanya kerana kerusakan, kejahatan yang mereka lakukan. Sekarang mari kita kaji sama apa janji Allah kedua kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Tapi rasanya saya perlu menyampaikan terlebih dahulu ayat yang memberitahu kita tentang bagaimana sebenarnya nasib kaum Yahudi daripada dahulu hingga kiamat nanti. Bolehlah kita simpulkan, bangsa Yahudi, tegasnya lebih khusus lagi Yahudi, satu-satunya bangsa di dunia menurut Al-Quran ni, yang tidak akan merasakan, mengalami, menikmati ketenangan dan keamanan dalam hidupnya. Saya ulangi, menurut Al-Quran, bangsa Yahudi, lebih tepatnya Zionis Yahudi, satu-satunya bangsa di dunia yang hingga kiamat tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Sentiasa mereka ini berlaku permusuhan. Ada je musuh yang sentiasa mereka hadapi, sehingga hidupnya tidak tenang. Dan itu difirmankan oleh Allah, telah diberitakan oleh Allah kepada kita. Tolong untuk kita, sebelum kita kaji lebih lanjut, lihat surah Al-Ma'idah ayat 64. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Ayat ini, saya ulangi, memberitahu kita bahawa bangsa Yahudi satu-satunya bangsa di dunia yang tidak akan merasakan keamanan, keselamatan, kedamaian di dunia hingga kiamat. Wa'iyadzubillah untuk billah. Kerana apa? Karena kejahatan yang mereka lakukan bukan sekadar kepada sesama manusia, tapi juga maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah sangat-sangat melampau. Mereka buat kejahatan kepada manusia dan juga maksiat yang besar terhadap Allah. Maka Allah hukum mereka. Salah satu hukumannya, mereka adalah bangsa sesuatunya yang tidak akan merasakan, mengalami ketenangan, ketentraman dalam hidup hingga kiamat. Ini ayatnya. Al-Ma'idah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini kejahatan, ini maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah. Wa qalat, dan berkatalah al-yahudu Yahudi. Berkata di sini maknanya berkeyakinan, ya, bukan hanya cakap di mulut, tapi merupakan keyakinan mereka. Jadi ucap dengan mulut, diyakini dengan hati, dijadikan pegangan. Itu makna qalat di sini. Jadi Yahudi berkeyakinan sepenuh-penuhnya. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu dibelenggu. Kenapa Yahudi tuduh Allah tangannya terbelenggu? Karena mereka ini merasa bila ia berdoa tak dikabulkan. Bila ia berusaha tak dijayakan. Semua digagal. Mereka mengakui adanya Allah. Tapi bila doa mereka tak dikabulkan, usaha mereka tidak dijayakan, hajat mereka tidak disampaikan, mereka kata, Allah ni bakhil katanya. Allah ni bakhil. Gunakan bahasa yang sangat kasar. Tangan Allah itu terbelenggu. Ini bahasa istiarah untuk mereka berkhilan. Tuduh Allah bakhil. Waliyadzubillah. Allah murka, lalu Allah respon tuduhan keyakinan mereka ini, hullat aidihim. Sebaliknya, hullat, telah dibelenggulah aidihim, tangan-tangan mereka. Tangan mereka sebenarnya yang terbelenggu. Mereka lah yang bakhil. Mereka lah yang terkutuk. Bima qalu, dengan sebab apa yang mereka telah ucapkan, dengan sebab apa yang mereka telah yakini. Wa'iyadzubillah. Ini maksiat yang sangat besar dilaku oleh Yahudi terhadap Allah. Iaitu orang Yahudi walaupun mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui kepujian Allah, imannya terbatal. Ia termasuk orang kafir. Sungguh pun ia mengakui adanya Allah dan mengakui kewujudan Allah. Karena kejahatan tuduhan mereka terhadap Allah sudah sangat-sangat melampau. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan sebaliknya, kedua tangan Allah mabsutatani. Kedua-duanya terhampar, dihulurkan. Ini bahasa istiarah dari majlis perbincangan di kalangan ulama-ulama tauhid. Jadi saya tidak campur itu. Maksudnya apa? Kalau Yahudi kata tangan Allah terbelenggu, memberi makna bakhil, loke, mereka minta Allah tak bagi, Allah kata tak, kedua tangan Allah itu terbentang. Mana Allah dermawan, Allah pemurah, apa yang diminta oleh hambanya Allah bagi, bahkan apa yang dibuat oleh hambanya, sebelum pun hamba itu meminta, Allah dah bagi. Sebelum kita lahir, bumi dan isinya Allah telah ciptakan. Manusia tak boleh hidup tanpa air. Sebelum kita lahir, air sudah ada. Kita tak boleh hidup tanpa oksigen. Oksigen sudah ciptakan sebelum kita dicipta. Bekalannya sendiri cukup, tak perlu kita mencarinya. Allah itu dermawan, pemurah, banyak memberi. Yunfiku kaifa yasha. Ini yang perlu dipahami. Dia Allah itu yunfiku, memberikan, dalam bahasa kita menafkahkan apa yang dimiliki itu kaifa yasha, bagaimana ia kendaki. Boleh jadi Allah bagi apa yang ia miliki kepada hambanya bernama A. Tapi boleh jadi Allah tak bagi apa yang diminta oleh B. Terpulang Allah lah. A dapat, B tak dapat, C dapat, yang sana dapat banyak, di sikit. Itu semuanya bergantung masyiah Allah. Yahudi ini pelik. Asal saja permohonannya tidak dikabulkan, Allah bakhil. Asal saja hajatnya tidak disampaikan, Allah loke. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Wala yazidanna katsiran minhum. Ini kesalahan yang kedua. Dilakukan oleh bangsa Yahudi daripada dahulu lagi. Wala yazidanna katsiran minhum.
Dan sungguh pasti akan menambahkan kathiron akan ramai minhum daripada mereka Yahudi oleh apa yang unzila yang telah diturunkan ilaika pada engkau Muhammad, mana Al-Quran, min rabbika dari Tuhan engkau, tughyanan, kederhakaan, wa kufran, dan kekufuran. Maksudnya apa? Ayat-ayat Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad bukan membuat mereka, menjadikan mereka menjadi mukmin. Ayat-ayat Quran yang Allah berikan kepada Muhammad bukan menjadikan mereka menjadi beriman, tambah baik, tambah lurus. Sebaliknya, ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada Muhammad membuat mereka bertambah-tambahlah kesesatannya, kekufurannya. Wa'iyadzubillah. Kalau 10 ayat diturunkan dan 10 ayat ditolak, mereka kufur. Mereka sesat. Jika ada lagi 10 ayat turun, jadi mereka tolak, kekufurannya bertambah. Bayangkan. Sedangkan ayat-ayat Quran pada masa Nabi, setiap masa sentiasa turun. Setiap kali turun, mereka tolak. Setiap turun, tolak. Maknanya kekufuran mereka bertambah seiring dengan bertambahnya turunnya ayat Quran. Subhanallah. Firman Allah bukan membuat mereka makin baik, makin beriman, tapi tambah kufurnya. Itu jenayah maksiat kedua kepada Allah. Masya Allah. Belum lagi maksiat derhaka pada umat manusia telah kita pelajari pada sisi lepas. Nah, kerana kejahatan, kerusakan yang mereka lakukan, maksiat derhaka yang sangat besar pada Allah. Dua dalam ayat ini ya. Apa balasan Allah buat mereka? Ini Allah tetapkan ni. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Wa alqaina, dan kami telah campakkan. Alqa mana mencampakkan ataupun membaling sesuatu dengan pantas. Bukan perlahan-lahan. Pung. Alqa. Membaling sesuatu dengan pantas. Dengan cepat. Bainahum, antara mereka Yahudi, al-adawah, satu. Permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Tengok. Kerana kejahatan mereka terhadap Allah, maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah, kerusakan yang mereka lakukan, Allah hukum dia. Apa hukuman Allah? Allah campakkan. Allah timpakan pada mereka. Apa yang Allah timpakan? Adakah gunung berapi meletus? Tidak. Adakah wabak penyakit? Bukan. Adakah banjir besar? Bukan. Tapi yang Allah campakkan, Allah ciptakan di antara mereka, yakni sentiasa bergaduh, bermusuh, saling benci-membenci di antara mereka. Hingga tahun bila? Hingga kiamat. Bayangkan. Boleh jadi mereka makan minum cukup. Ya. Ya. Boleh jadi mereka kendaraan cukup. Nak pergi mana-mana ada. Ya. Boleh jadi mereka punya wang untuk membeli barang keperluan. Betul. Tapi bila orang tu hatinya dipenuhi dengan rasa kebencian dan permusuhan sama mereka, sudah hilang saling percaya mempercayai. Sudah tidak ada saling hormat menghormati. Sudah tidak ada saling kasih mengasihi. Hatta bainahum, antara mereka. Mana ada ketenangan dalam hidup? Mana ada keselesaan dalam hidup? Jiwa sentiasa penuh dengan kebencian. Dalam ayat lain dinyatakan, jika bangsa Yahudi ini punya musuh dari luar, mereka punya musuh yang sama, mereka akan bersatu tenaga melawan musuh dari luar.
Jika mereka tak ada musuh yang datang daripada luar mereka, mereka gaduh sesama sendiri. Itu dalam ayat yang lain. Dan itu tidak akan berhenti hingga tahun depan, hingga bila dekat depan, hingga abad depan, hingga milenium depan. Allah sendiri kata, ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Ila yaumil qiyamah. Jadi bencana yang Allah timpakan bukan gunung berapi meletus, bukan angin puting beliung. Hati tak tenang. Kullama, tengok, ini Allah beritahu ni. Dan ini banyak yang ketika ayat ini turun, banyak yang Allah cakap ini belum berlaku, akan berlaku pada masa hadapan. Kullama, setiap kali, auqadu naran, auqadu, mereka menyalakan, setiap kali mereka menyalakan naron, api. Bukan api untuk masak, tapi api lil harbi, api peperangan. Bahasanya luar biasa. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, mengubarkan untuk gaduh, untuk perang, untuk menindas orang lain, bla 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 bla. Atfa'ahallah. Allahu Akbar. Atfa'aha, memadamkan akan api peperangan yang mereka nyalakan itu, Allahu oleh Allah. Allah pasti padamkan. Setiap kali mereka menyalakan, mengubarkan api peperangan, gaduh-gaduh, Allah akan padamkan. Ya mungkin tidak berlaku peperangan, tapi akhirnya berhenti juga, kalah juga, tak berjaya juga. Itu haknya mereka ini, orang yang kaki perang, kaki gaduh, kaki bermusuh, tapi tidak pernah memperoleh kejayaan yang sebenar. Itu maksudnya. Tidak pernah akan mendapatkan kejayaan, kemenangan yang sebenar. Mungkin peperangan mereka berhenti, tapi belum berjaya. Dan hati mereka masih penuh dengan rasa pemusuhan. Dan ini bangsa Yahudi. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Tengok. Dan mereka bangsa Yahudi, khasnya Yahudi ini, yas'auna. Sa'a yas'a mana asalnya berusaha. Sa'a yas'a mana asalnya berjalan-jalan. Sa'i. Jadi di sini wa yas'auna, dan mereka berusaha, berjalan, berkeliaran istilahnya. Bermaharajalela di muka bumi. Pergi sana, pergi sini. Semua bidang kehidupan mereka masuki. Bidang ekonomi mereka masuki, bidang ketenteraan mereka masuki, bidang teknologi mereka masuki. Karena mereka ini berada di mana? Yas'auna dalam bahasa Al-Quran. Bahasa saya, dulu masa di pondok, biasa di mana? Bergentayangan. Bergentayangan itu ibaratnya macam hantu lah. Konon ada hantu yang kacau orang tu sekejap di sana, sekejap di situ, sana sini pun. Itu bergentayangan. Yahudi macam itulah. Coba hari ini, mana ada bidang kehidupan yang Yahudi tidak ada di situ? Ekonomi, pengaruh, teknologi apapun. Allah, apa makanan, tengok, makanan, budaya. Tetapi mereka masuk ini bukan memberikan manfaat, sebenarnya fasad dan rusak. Ketika tidak ada satupun bidang dalam kehidupan ini, melainkan mereka ada di situ, bermaharajalela di situ, mereka buat rusak. Itu kejadian. Kalau kejahatan pertama tadi, maksiat dilakukan pada Allah, yang kedua ini kepada manusia. Bangsa yang seperti inilah balasan yang Allah berikan di dunia ini, di dunia. Mereka tidak akan mendapatkan ketenangan hidup walaupun sesaat. Kalaupun ada orang kata Yahudi tenang, itu dari segi zahir. Oh, dia punya macam-macam lah, dia kaya lah, dia. Tapi kalau kata, kamu jangan nampak apa yang aku berikan
secara zahiriah. Kamu jangan nampak aku berikan macam-macam harta benda. Hati mereka ini penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, penuh ketidakpercayaan. Mereka sentiasa khawatir dalam hidup. Bahkan jamaah sekalian, ada satu buku saya pernah baca lah, tapi tak lengkap karena ia hanya ringkasan. Nama buku itu yakni Ayat-Ayat Setan. The Satanic Verses, tapi bukan karangan Salman Rushdie itu. Bukan yang ditulis oleh Salman Rushdie, orang Pakistan yang lari, yang dikejar hari ini. Tapi verses ini yakni persidangan ulama-ulama Yahudi pada awal abad yang ke-19 kalau tidak salah di Rusia. Ulama-ulama di seluruh dunia mereka bersidang di sana, bermusyawarat di sana, bincangkan tentang agama mereka. Salah satu daripada kesimpulan yang disepakati hasil musyawarah agung ketua-ketua Yahudi seluruh dunia di Rusia awal abad 19 kalau tidak salah. Satu dan poin suci apa dia? Dah menjadi ajaran yang dianggap sebagai ajaran mereka yang mesti dilakukan, diamalkan, dipegangi oleh seluruh umat Yahudi seluruh. Karena yang menetapkan ini ketua-ketua agama mereka, rabi-rabi mereka. Apa satu poin yang sangat bahaya untuk kita, tapi kewajiban bagi mereka. Setiap bangsa di dunia ini pasti ada kecenderungan untuk menguasai bangsa lain. Semua manusia di bumi ini ada kecenderungan untuk membinasakan orang lain karena ingin senang sendiri. Nah, sebelum kita dibantai oleh orang lain, kita wajib bantai mereka dahulu. Bayangkan. Sebelum mereka bunuh kita, maka kita mesti berusaha dan berjaya membunuh mereka. Dan itu salah satu poin ketetapan agama yang dianggap oleh mereka. Dan melaksanakannya satu kewajiban, karena itu perintah agama. Ibaratnya fatwa lah. Itu fatwa yang diberikan oleh mereka. Bayangkan. Dan hari-hari ini masih dipegang oleh mereka. Nah, begitu ya itulah ayat-ayat setan. Tapi bukannya dikarang oleh Salman Rushdie ya. Terkejut kita, banyak poin-poin dia. Satu dan yang paling bahaya itu. Sebelum kita dah menjadi lumrah manusia, yakni ingin menguasai orang lain. Bahkan kalau perlu membinasakan bangsa lain. Nah, sebelum kita dibunuh, sebelum kita dibinasakan, sebelum kita dihalau, kita mesti berusaha menghalau mereka dahulu. Dan itu jadi pegang. Prinsip itu bukan hanya perintah politik, itu ajaran agama mereka. Yang sekarang ya bukan ajaran Nabi Musa ya, ajaran Nabi Musa tak ajar begitu. Karena apa kata rabi-rabi, ketua rabi mereka itu dianggap sebagai wahyu. Dan itu dijadikan pegangan di agama. Jadi bukan hanya perintah, arahan daripada ketua negara, bukan sekadar arahan ahli politik mereka, tapi arahan ketetapan yang wajib dipatuhi karena dikeluarkan oleh ulama-ulama yang diberikan otoriti penuh untuk memberikan fatwa seperti itu. Ini yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang buat rusak. Ayat ini jamaah sekalian sebetulnya ya bagi kita ini ayat tabsyir, kabar gembira untuk umat Islam. Ya. Kabar gembira untuk umat Islam. Rojak untuk umat Islam. Kenapa? Karena dalam ini Allah beritahu kita. Kerana Yahudi ini melakukan maksiat yang maha dahsyat kepada aku, kata Allah. Dan juga buat kerusakan di semua bidang kehidupan. Lapangan kehidupan manusia.
Lapangan apa pun yang Yahudi tidak masuk dan mereka tak buat rusak, aku hukum mereka. Hukumannya di dunia tak pernah akan mengalami kesenangan, ketenteraman. Hatinya penuh dengan pemusuhan. Setiap kali mereka ingin mengobarkan api peperangan, karena memang pegangan agama dia, sebelum kita diperangi, elok kita perangi. Sebelum kita dibunuh, elok kita bunuh. Mungkin mereka berjaya membunuh 1-2 orang. Mungkin mereka berjaya menghalau 1-2 orang. Tapi Allah kata, atfa'uhullah. Allah akan padamkan api kepada mereka. Maknanya mereka tidak pernah akan mencapai kemenangan mutlak. Tidak akan mencapai kemenangan kejayaan mutlak yang hakiki. Hanya bersifat sementara. Benar, salah satu yang akan jadi mangsa serangan mereka, bullying mereka, yakni orang Islam, ya. Tapi kan Allah dah berikan peringatan seperti ini. Tapi tidaklah kerana Allah telah menjanjikan begini kepada kita yang Allah akan halang Yahudi, kemudian kita misalnya duduk temenung, tak ada usaha, tak boleh lah. Kita mesti berusaha. Artinya nanti di akhir cerita kehidupan kita di dunia, penghujung ceritanya tu nanti, orang Islam yang akan mengalami happy ending. Nanti hujungnya. Nah ini yang kita nak akan kaji ini. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Happy ending. Akhir. Tapi tak tahu bila Allah menjanjikan yang akhirnya di orang Islam yang akan memperoleh kejayaan mutlak. Dan Yahudi akan mengalami kehancuran total. Itu janji Allah, itu janji Nabi, hanya Allah tak beritahu kita bila, oleh siapa. Tapi setiap orang Islam, bila Allah dah janji, tidak boleh kita hanya menunggu turunnya janji tanpa usaha. Tak boleh. Tidak boleh. Allah pernah menjanjikan orang kafir dapat dikalahkan. Ya, Allah pernah menjanjikan Yahudi nanti akan dihalau. Tapi apakah janji Allah itu datang dengan tiba-tiba? Tidak. Adalah penyebabnya melalui tangan orang Islam, sehingga Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk bersiap sedia, menjadikan kekuatan. Mana tahu bila nanti sudah diperlukan tenaga orang Islam memerangi mereka, orang Islam sudah bersedia. Jadi Allah sudah janji, tapi orang Islam kena berusaha. Dan memang begitulah sunatullahnya. Begitu sunatullahnya. Faham ya? Jadi ayat ini juga merupakan peringatan Allah yang sangat keras kepada bangsa Yahudi, sekaligus ia adalah kabar gembira bagi orang Islam. Ya, bagi orang Islam. Baik, jamaah sekalian, sekarang marilah kita masuk kepada apa janji Allah kedua. Karena dalam surah Al-Isra yang menjadi tajuk ujian kita ini, mungkin bagi siapa yang mengikuti dari awal, masih ingat, janji pertama sudah selesai. Sekarang apa janji Allah kedua, sekaligus nanti ancaman Allah buat mereka kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Mari kita lihat beberapa ayat yang sempat saya antar jamaah sekalian. Jamaah boleh melihat dalam nota. Itu hanya ayat-ayat yang akan kita kaji ya. Penjelasannya, uraiannya kita kaji sama-sama. Coba lihat dalam nota yang ada di tangan jamaah sekalian itu. Mari kita lihat surah Al-Isra ayat pertama ya, yang pertama kita lihat surah Isra ayat 6. Sebab ayat 4, 5 kan sudah kita pelajari. Sekarang ayat ke-6. Al-Isra.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Thumma kemudian, artinya ada dua peristiwa yang masa berlakunya antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang kedua itu ada jarak masa yang lama. Itu gunakan thumma kemudian. Nah, jadi mulai pada janji Allah yang pertama, hukuman Allah kepada mereka dengan ayat yang kita ini ada jarak masalah. Ya, tepatnya berapa tahun tidak jelas karena ahli sejarah tidak menghitungnya. Katakanlah begini, kalau ayat yang pertama, janji Allah yang pertama pada Yahudi, mereka dihalau, diusir, daripada Madinah, sedia maklum kita, itu pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada zaman Nabi, mereka dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesalahan mereka. Itu yang pertama. Maka ayat ini, tumarodatna lakum ini, berlaku lama selepas itu. Jadi masa ayat ini turun, apa yang Allah ceritakan dalam ayat 6 ini belum berlaku. Pakar sejarah, kebanyakan di sejarah, yakni memahaminya, ayat kanan ini berlaku pada tahun akhir 1960-an. Ketika berlaku peperangan 6 hari itu. Harbul Ayyamis Sittah dalam bahasa Arabnya. 6 Days War. Dipanggil Perang Arab. Baik, kita terjemahkan dahulu. Tumma kemudian rodatna. Rodaya rudu itu mana mengembalikan. Atau memberikan giliran, pusingan. Lakum kawi kamu al-karoh, pusingan, giliran. Kemudian kami kembalikan bagi kamu akan karoh. Karoh itu pusingan. Ibarat roda asalnya di atas, kemudian di bawah, betul atas balik. Itulah. Wahai Yahudi, dahulu kamu hebat. Lalu kamu dikalahkan. Sekarang kamu menderita. Gitu. Kemudian kami kembalikan pusingan lagi. Kamu berjaya lagi. Itulah maksudnya. Asalnya senang, kemudian kamu susah, kemudian aku kembalikan senang semula. Dahulu kamu kuat, kemudian kamu lemah karena dihalau, dikalahkan peperangan, kemudian aku kembalikan kamu kuat semula. Itu makna rodatna lakum karroh. Paham ya? Jadi ayat ini cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi selepas mereka dihancur leburkan pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi. Alaihim atas mereka. Lakum ni bagi kamu Yahudi, Bani Israel, alaihim atas mereka ini kepada orang yang dahulu mengalahkan kamu. Masya Allah. Ini benar-benarlah. Siapa yang mengalahkan Yahudi dahulu, menghalau Yahudi dahulu? Umat Islam. Betul? Yang mengalahkan dahulu orang Islam. Bangsa yang kuat di Madinah, pribumi Madinah, kaya di Madinah. Orang yang sangat dominan dalam pengaruh di Madinah. Boleh dihalau. Sedih sekali yang menghalau, yakni orang Islam yang kebanyakan sebagainya pendatang daripada Makkah. Kan kita pelajari golongan muhajirin. Allahu Akbar. Sedih. Nasib mereka sangat sedih. Kamu jadi hina.
Lalu Allah beritahu pada mereka, juga pada orang mukmin. Kemudian kami akan kembalikan bagi kamu pusingan giliran. Kamu kuat, kemudian kamu jadi lemah, sekarang aku akan berikan kamu kekuatan lagi. Nah, begitulah. Dan dengan kekuatan itu, kamu dapat mengalahkan alaihim, atas mereka. Mereka siapa ni? Mereka yang dahulu menghalau kamu. Orang Islam lah. Hati-hati baca ayat ni. Ini benar-benar peringatan bagi kita. Allah akan ulangi kejayaan Yahudi, kehebatan Yahudi, sehingga mengalahkan orang yang dahulu berjaya mengalahkan mereka. Dan dahulu yang berjaya mengalahkan Yahudi itu orang Islam. Maknanya Yahudi dalam ayat ini oleh Allah diberitahu akan punya kekuatan bangkit semula menjadi bangsa besar, punya kekuatan besar dalam semua bidang kehidupan, dengan segala kekuatan yang Allah berikan itu pada mereka ini, mereka berjaya mengalahkan orang Islam yang dahulu berjaya mengalahkan mereka. Allahu Akbar. Nih, ini rahasia dia. Jadi domain-domain itu kena faham betul ya. Tapi adakah orang Islam yang mereka akan kalahkan orang Islam yang dahulu menghalau mereka di Madinah? Ya bukanlah. Yahudi yang Nabi halau itu sudah mati. Orang Islam yang menghalau Yahudi Madinah pun sudah meninggal. Tapi ini sejarah. Jadi jangan perseorangan tapi bangsanya. Yahudi, Muslim, macam tu. Wa amdadnakum. Masya Allah. Janji Allah kepada Yahudi. Wa amdadnakum. Dan kami telah berikan bantuan kepada kamu. Madad itu mana bantuan. Madadun. Bantuan. Kalau midad itu dakwat. Dan kami kata Allah bagi kamu bantuan. Bantuan apa ya Allah? Berupa apa? Bi amwalin. Harta-harta yang melimpah. Wabanin. Dan anak-anak generasi penerus. Kalau dalam tafsir kontemporari, bani itu generasi pengganti. Maknanya kalau generasi yang tua, yang hebat, ini mati, ada anak-anaknya sebagai penggantinya. Ini hebat nih Yahudi ini. Dia boleh menguasai dalam bidang apa umpamanya. Dalam dunia ekonomi, oh hebat nih, menguasai dunia. Bila yang tua meninggal, ada generasi penggantinya, banin. Jadi banin tidak semestinya anak-anak kandung, generasi selepasnya. Jadi bangsa Yahudi memang telah diberitahukan oleh Allah kepada kita, bangsa yang pandai melakukan regeneration. Jadi tak akan kehabisan kepakaran. Satu meninggal, lahir lagi bukan. Satu meninggal, lahir. Dan ini yang patut dicontohi oleh orang Islam. Kita kadang sedih, ada orang Islam meninggal, katalah pakar Muslim meninggal, nak cari pengganti yang sebanding dengannya, tunggu beberapa tahun. Macam mana? Yang sebanding. Lebih-lebih lagi kalau dalam bab agama, sangat lambat sungguh. Dulu meninggal Syekh Said Tontowi, orang yang hebat. Meninggal Dr. Yusuf Al-Qardawi yang diakui kealimannya dalam agama. Nak mencari pengganti yang selevel dengan dia, lama je mas sekalian. Tunggu lama. Maknanya kita ni kuranglah memperhatikan tentang ni regeneration ni. Yahudi dipuji oleh Allah. Atau diakui lebih tadi, bukan diuji ya. Atau diberitakan oleh Allah. Kami bantuan. Sehingga kamu jadi kuat. Bantuan itu berupa harta, amwal. Tengok hari ini. Bangsa Yahudi menguasai ekonomi dunia. Semua bidang. Pemakanan ke, benda runcit ke, minuman ke, semua Yahudi. Kasut ya. Allahu Akbar walillahilham. Alat transportasi ke, kendaraan,
alat telekomunikasi ke. Ya Allah, bahkan minta maaf ya mas sekalian. Ya, kita mesti mengakui handphone yang ada di tangan jamaah, iPad yang ada depan saya. Ya Allah, betul lah. Allah. Pada zaman Nabi, orang Islam belum mampu membayangkan sehebat ini Yahudi dalam bidang ekonomi. Karena ini berlaku sekarang. Ketika ayat ini turun, umat Islam belum mampu membayangkan bagaimana Yahudi boleh menguasai dalam dunia ekonomi, dalam pelbagai bidang, yas'auna fil ard. Tapi mereka yakin, suatu saat tak tahu bila masanya. Rupanya, kalau kita kaitkan dengan realiti, kita ini panggil fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu maknanya fiqh berdasarkan realiti. Sedangkan Quran ini, kalau dalam Al-Quran ini mana fiqhun nusus. Jadi nasnya kata seperti ini. Kami beri kamu bantuan yang banyak berupa harta, anak pinak itu mana generasi penerus. Oh, begitu. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami kata Allah jadikan kamu aktsara nafira, menjadi kelompok yang besar. Makin ramai pun. Dahulu kamu sikit, ketika kamu susah, dihalau, dikalahkan, jumlah binatang kamu boleh dikira dengan jari. Sekarang, jumlah Yahudi tentu jauh lebih besar dibandingkan Yahudi pada zaman Nabi ketika dikalahkan oleh umat Islam. Walaupun jumlahnya taklah sebesar umat Islam. Ya, konon hanya 3 juta lebih kapasitasnya. Tapi 3 juta itu berkualiti. Maka 3 juta itu berkualiti. Dan ada di setiap bidang kehidupan. Saya kata tadi, di kedai runcit ada, di makanan ada, di minuman ada, di pakaian ada, di dunia telekomunikasi ada, di dunia kejuaraan ada. Coba cemana. Di pasar raya ada, di pasar saham ada, di share market pun ada. Cemana coba? Allahu Akbar. Dalam dunia pertanian ada, dunia perminyakan, galian ada. Ini janji Allah. Bahasa mudahnya, ayat ini jamaah sekalian, mengisyaratkan kepada kita, Allah memberitahu pada kita, jika Allah telah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi. Suatu masanya Allah telah beri kesempatan kepada Yahudi, dapat mengalahkan orang-orang yang dahulu pernah mengusirnya, dan mengejar mereka Yahudi keluar daripada negeri mereka. Dan siapa itu? Orang Islam. Yang menariknya, coba jamaah perhatikan ya, ayat ini dari segi bahasa ya. Tolong mereka betul-betul. Lihat ayatnya. Dalam ayat tadi, semuanya yang fi'il, yang dinisbahkan pada Allah, menggunakan isim fi'il madi. Rodatna, itu madi. Kami. Kata Allah, kami ulangi, kembalikan. Madi, telah. Kemudian amdatna, madi juga. Kami telah memberi bantuan. Kemudian ja'alna, kami telah. Pertanyaannya, kenapa Allah gunakan fi'il madi? Sedangkan peristiwa ini belum berlaku ketika ayat ini diturunkan. Yahudi masih hina, Yahudi masih lemah, mereka bangsa yang dipinggirkan, dihalau, miskin. Jumlahnya minoriti, itu pun tersebar di mana-mana. Tapi kenapa Allah kata telah. Mereka bukan jadi hartawan pada masa ayat diturunkan. Tapi kenapa Allah gunakan telah. Dalam bahasa Al-Quran, di fiqhul lughah, bila Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi untuk memberitahukan peristiwa yang akan datang, Allah memberitahu bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Saya ulangi. Bila peristiwa yang akan terjadi masa depan,
Allah gunakan fi'il madi itu memberikan maksud bahwa peristiwa itu pasti terjadi, bukan mungkin. Sedangkan dari segi grammar, qawaid lughah Arabiyah, Arabic grammar, kalau nak cerita peristiwa akan datang, sepatutnya fi'il mudhari' lah. Contoh, katalah tumanarudnakum. Tumanaruddukum. Tumanarudulakum. Kan? Wa numditkum. Wa naj'alkum. Kan begitu sepatutnya. Wa naj'alukum. Sebab akan. Tapi kenapa telah? Benda belum berlaku. Jadi bila Allah menceritakan, memberitahu apa yang akan berlaku masa depan dengan menggunakan fi'il madi, bahwa peristiwa itu pasti berlaku. Ini kaidah bahasa Al-Quran. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Tengok. Idza zulzilat. Apabila telah diguncangkan bumi. Bumi belum berguncang dah. Tapi kenapa Allah dah telah? Idza syamsu kuwirat. Idza jaa nasrullah wal fathu. Makkah belum dibuka, belum dibebaskan saat itu. Tapi kenapa Allah kata jaa? Nasrullah telah datang. Ya, karena peristiwa yang Allah beritakan itu pasti berlaku. Maknanya ketika ayat diturunkan, diberitakan pada Yahudi, dan ayat diturunkan pada Muhammad, Allah beritahu pada kita. Karena kita yang pertama menerimanya. Kemudian Yahudi mendengarnya. Yahudi pasti suatu hari dia akan bangkit. Wahai orang Islam, aku nak beritahu kamu, dan aku juga beritahu kepada kamu Yahudi, walaupun kamu sekarang menderita, minoriti, lemah, sebab kekurangan, dihalau, suatu hari kami akan beri kamu kekuatan untuk bangkit semula. Jika kamu sekarang hari ini sebagai orang yang miskin, suatu hari kamu akan kaya karena aku bagi macam-macam. Suatu hari kamu akan kuat, kalaupun sekarang ini lemah. Karena generasi penerus kamu ada saja. Regeneration, ada pengganti. Tunas. Dan patah, tumbuh, hilang, berganti istilahnya. Dan waktu itu kamu akan menjadi bangsa yang ramai. Dalam arti kata kuat. Ini benda yang pasti. Tunggu pada zaman tabi'in, ayat ini nampak belum ada. Pada masa tabi'in, nampak macam belum ada. Masa tabi'in, abad tu, tak ada lagi. Tapi Allah sudah cerita, pasti. Nah, sehingga ramai pada ulama tafsir kontemporari, ini berlaku pada zaman kita. Pada zaman kita sekarang ini, Yahudi bangkit, benar-benar bangkit. Sebagaimana yang Allah ceritakan. Berada di atas orang Islam. Dari segi apa? Penguasaan ekonomi. Jelas sekali. Daripada siapa? Dari segi penguasaan pelbagai bidang kehidupan. Jelas sekali. Dari segi apa? Dari segi ramainya pengganti generasi tua bila generasi tua sudah tiada. Ada aja kemunculan baru-baru. Yang baru. Dan ini saya kata tadi, waktu itu Yahudi berjaya mengalahkan semula orang Islam yang dahulu dalam sejarahnya orang Islam berjaya menghalau mereka. Quran kata rodatna lakumul karroh alaihim, atas mereka. Dan boleh kita lihat dalam sejarah, tadi saya katakan, karena ayat ini mengisyaratkan pada kita, Allah memberitahukan pada orang Islam dan juga Yahudi, bahawa mereka akan mampu menghalau balik, mengusir balik, mengalahkan balik umat-umat yang dahulu pernah menghalau dan mengusirnya. Bahawa yang akhirnya berjaya, bala bahasa mudah, Yahudi akhirnya berjaya membalas sakit hati mereka. Orang yang mengusir mereka,
dan berjaya menduduki negeri-negeri yang diduduki oleh orang Islam. Negeri Syam, Palestin, jamaah sekalian, diduduki oleh mereka. Dengan Yahudi dan menjayakan orang Muslim di dua tersebut. Ini bermula bila jamaah sekalian? Pakar sejarah mengatakan yakni pada akhir tahun 1960-an ketika berlaku Harbul Ayyamis Sittah, Six Day War, yang dikenali sebagai Perang Arab Israel. Tahun 1967. Kalau jamaah baca sejarah, insyaAllah ada. Tahun 1967, berlaku peperangan antara bangsa Arab dengan Israel sekarang. Selama 6 hari. Merupakan peperangan antara Israel dan negeri-negeri Arab. Itu lebih tepatnya. Karena bukan seluruh Arab. Tahun 1967 berlaku peperangan antara orang Israel, Yahudi Israel, dengan sebagian negara Arab. Mesir, Jordan, Syria waktu itu. 1967. Puncanya apa? Apabila Mesir, ini catatan sejarah ini, rekod sejarah. Jadi tak tipu. Sejarah tak tipu. Apabila Mesir berjaya menghalau keluar. Saya ulangi, apabila Mesir berjaya menghalau keluar pasukan keselamatan atau kecemasan UNO, United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa, dari sempadan Mesir Israel, karena waktu itu ada pasukan keselamatan waktu itu berada di sempadan Mesir dan Israel. Mesir tak tahan, buat apa duduk situ? Dihalau, suruh balik. Ini menambahkan bilangan angkatan tenteranya dekat sempadan. Ini puncanya. Ketika Mesir menghalau keluar, hei kamu tentera-tentera bangsa-bangsa bersatu, sekarang tak perlu duduk situ, balik ke daerah masing-masing. Itu pertama. Dan Mesir menambahkan pasukan yang berjaya di sempadan antara Mesir dan Israel tahun 1967. Inilah yang menjadi asbab keadaan ini menyebabkan Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan tentera udara Mesir. Saya ulangi, Israel melakukan serangan ke atas army base Mesir. Karena bimbang, Mesir akan melakukan serangan lebih dahulu. Mesir sudah menguasai sempadan. Karena prinsip Yahudi kan itu tadi. Manusia ini ada kecenderungan untuk menyerang, mengalahkan orang lain, membunuh orang lain. Daripada kita dibunuh, elok kita bunuh dulu. Daripada Mesir nanti menyerang kita, lebih dulu, elok kita serang aja. Itu tuntutan agama. Bagi Yahudi itu bukan tuntutan politik, itu bukan arahan presiden atau Perdana Menteri, itu arahan agama. Karena yang melakukan fatwa itu jadi ketua-ketua agama mereka di Rusia. Tahun 19. Bayangkan, abad 19 bukan tahun 19 ya. Akhirnya Jordan pula menyerang. Ketika melihat Israel serang angkatan Mesir, Jordan tak boleh duduk diam. Jordan melakukan serangan besar-besaran ke bandar-bandar Israel. Ke Baitul Maqdis, ke bandar Netanya. Bandar Netanya ini jamaah sekalian, ya alhamdulillah saya pernah sampai ke situ. Yakni sebelah utara Tel Aviv, Yafo. Yafo. Diserang oleh Jordan, kan memang dekat dengan Jordan. Dan Jordan percaya. Ini tak boleh diam nih. Israel macam memulakan perang ke Mesir. Jordan pun apalagi serang itu dua bandar di Israel ini. Pada akhir perang,
6 hari itu, tak lama 6 hari. Allahu Akbar. Dengan izin Allah tentunya, menunjukkan kebenaran firman Allah di dalam surah Isra ayat 6, di akhir peperangan itu, Israel berjaya menguasai. Mana Israel berjaya menang, mengalahkan Jordan, mengalahkan Mesir, mengalahkan Rusia. Ini perang Arab itulah. Akhirnya Israel berjaya menguasai apa? The Gaza Strip. Semenanjung Gaza sekarang itulah. Ya, kita panggil Gaza. Kalau Islam Amerika ya itu. Gaza Strip. Semenanjung Sinai. Bahasa Sinai. West Bank. Apa tebing tepi barat, tuh. Dan juga kawasan Bukit Golan. Itu dikuasai oleh Israel. Wahai itu Asia milik orang Islam. Milik Mesir, milik Jordan. Nah, kesan daripada peperangan ini, pesan daripada kekalahan orang Arab, bangsa Arab, tepatnya Mesir, Jordan, dan Syria, kesan daripada kemenangan Israel mengalahkan 3 negara Arab ini, tahun 1967, pengaruhnya sangat besar. Memberi pengaruh besar dalam istilah orang geopolitik. Geopolitik kawasan Timur Tengah hingga hari ini. Tengok. Hingga hari ini. Khasnya Asia Barat tak pernah aman. Coba Bu Rindang video lagi juga dia. Ingat, Anwar Sadat mati dibunuh pun apa pun jadi. Kalau yang setuju yang tak setuju, yang bunuh rupanya rakyat sendiri. Ketika ia menandatangani perjanjian damai dengan Israel dalam Camp David. Perdana Israel, Israel pun dibunuh juga oleh orang tak setuju. Hingga hari ini. Percaturan politik, ketidakamanan, sentiasa dalam keadaan perang, berpunca pada ini. Punca pada kemenangan Israel terhadap orang Arab tahun 1967. Allah nyatakan, waktu itu kami kembali, kamu menang, kamu kuat, kamu menguasai pelbagai bidang kehidupan, daripada ekonomi hinggalah apalah makanan, minuman, pakaian, hiburan, budaya, kamu kuasai. Perfilman, apalagi kendaraan. Ini janji Allah. Dan kamu dapat mengalahkan mereka, orang-orang atau bangsa yang dahulu mengalahkan kamu. Subhanallah. Sehingga hari ini coba jamaah sekalian, kita memang sedih. Keadaan Gaza, semenanjung Gaza, the Gaza Strip ni lah. Yang Gaza ni jamaah sekalian sebenarnya bukan kawasan yang luas sangat. Kalau kita tengok peta, Gaza itu sebenarnya hanya 41 km panjang. Kawasan Gaza itu 41 km lebih kurang panjangnya. Lebarnya antara 6 hingga 12. Yang bagian seujungnya 6, yang ini 12. Jadi tak lebar lah. Tak luas lah. Panjang 41 km, lebar tanah itu, karena hanya di tepi lautan, 6 hingga 12. Yang sini 6 km, sini 2 km. Secara mudah, seluruh keluasan Gaza yang sekarang menjadi penjara hidup inilah. Penjara hidup. Total area itu 365 km persegi, square. Tak baik, tak luas kan? Tapi inilah nanti akan menjadi penentu kebenaran janji Allah akhir zaman. Akhir zaman. Tanah yang luasnya hanya 365 km persegi. Ya, memanjang aja kan di tepi laut. Memanjang. Lebarnya daripada tepi ke daratan, luas tepi hingga daratan, ya 6 hingga 12. Panjang, memanjang di tepi laut. Menghadap laut Mediterranean, 41 km. Hingga hari ini.
nampaknya Yahudi masih bermaharajalela. Dia masih berada di atas angin, istilahnya. Di atas. Menguasai serba-serbinya. Dalam apa saja. Dalam dunia perisikan dia menguasai. Dalam dunia informasi dia menguasai. Bayangkan, dalam dunia diplomatik. Bab lobby melobi. Nomor satu. Nomor satu. Walaupun sudah ada tanda-tanda lah mulai kurang sedikit. Tapi kita mengakui mereka masih berkuasa. Ini janji Allah. Jadi banyak mufassir memahami ayat ke-6 itu baru berlaku sekarang. Selepas pada zaman Nabi. Tengok. 14 abad tahun. 14 abad yang lalu. Tumma tu panjang. Dan betul. Kalau kita membaca fiqhun nusus, membaca nasnya, ayat 6 tadi nasnya begitu. Sekarang kalau kita membaca fiqhul waqi', realiti dia, ya memang tidak salah mengaitkan keadaan mereka hari ini dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 6. Tidak salah. Walaupun tentu kita tidak mengatakan pasti benar. Walaupun tidak mengatakan mengaitkan keadaan mereka hari ini dengan apa dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 6 itu satu-satunya pasti benar. Kita tak akan kata itu. Tapi boleh diterima. Boleh diterima. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan janji yang kedua pada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama, dan hal ini terbukti dengan kesejahteraan ekonomi mereka, politik mereka yang mereka ada, sehingga pelarian Yahudi yang asalnya berdiaspora merata di dunia, imigran Yahudi balik mengalir deras macam bah, berduyun-duyun dari Rusia, dari Eropa Timur, semua dari penjuru negeri balik ke tanah Syam, ke Palestina, tanpa dapat dicegah oleh orang Muslim. Bayangkan. Kemenangan mereka sangat dahsyat waktu itu. Ramai Yahudi-Yahudi yang pelarian di negeri luar, khasnya di Rusia dan juga di Eropa Timur, balik ke negeri Israel sekarang dengan bebas berleluasa, bila-bila masa, tanpa mampu dihalang oleh satu pun negara Islam. Itu menunjukkan yang mereka sangat kuat. Iya, betul. Menunjukkan bahwa Allah telah memberikan mereka karroh, berada di atas lagi. Iya, di puncak lagi. Iya, betul. Mereka sangat kuat dalam ayat yang kita baca tadi. Betul. Tanpa mampu dihalang oleh orang Muslim. Kekuatan dari segi ketenteraan, militeri, ekonomi, negara barat, hampir semuanya berada di belakang Yahudi. Hampir semuanya. Wah, mereka boleh kata jumlahnya tidak terlalu besar. Barat termasuk Amerika, berjuta-juta rakyatnya. Tapi kenapa mereka itu boleh di belakang tokoh-tokoh mereka? Artinya pemimpin-pemimpin pelopor mereka dalam pelbagai bidang adalah mereka. Subhanallah. Karena itulah ya mas sekalian, kesombongan Yahudi meningkat menjadi bermaharajalela. Itu jelas. Anugerah yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah nyatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, bukan membuat mereka syukur kepada Allah, bukan membuat mereka menginsafi kesalahan yang pernah dilakukan, yang menyebabkan mereka dihalau dengan hina oleh Rasulullah dan sahabatnya. Tok Naiman dihalau, dikalahkan di Khaybar, tidak punya tempat tinggal. Bukan menyadarkan mereka, tapi membuat mereka makin sombong, makin angkuh, makin bermaharajalela.
Kenapa begitu? Tadi dinyatakan dalam ayat yang kita jadikan mukadimah tadi, ya. Yahudi jangankanlah kepada manusia tidak berlaku zalim. Kepada Allah pun mereka zalim. Jangankan Yahudi ini takut kepada manusia. Macam mana Yahudi takut kepada bangsa manusia? Kepada Allah pun tak takut. Itulah kesubuhan yang bayangkan. Kalau bangsa, kalau kepada Allah pun tak takut, takkan kepada manusia takut. Kalau Allah pun dihina, dizalimi, menghina manusia itu kecil bagi mereka. Dan saya ulangi, banyak faktor yang mereka Yahudi terlalu sombong. Banyak faktor. Satu di antaranya, jadi dari faktor teologi, ada faktor teologi berdasarkan the satanic verses tadi. Itu yang dahulu kami diajar. Satu di antara punca kesembuhan Yahudi hari ini. Banyak faktornya, faktor kuat ekonomi penguasa itu, tapi satu nih dari faktor agama, jadi punya landasan teologinya, ayat dalam the satanic verses itu dianggap sebagai ayat suci, itu perintah suci, itu statement suci yang wajib dilakukan. Setiap bangsa cenderung membinasakan bangsa lain. Sebelum kita dibinasakan, elok binasakan mereka dahulu. Setiap bangsa ada keinginan untuk menguasai bangsa lain. Sebelum kita dikuasai, kuasai dulu. Setiap bangsa ingin membunuh, menghapuskan bangsa lain. Sebelum kita kita dan melaksanakan ini, saya kata tadi, itu bukan perintah politik, bukan. Itu perintah agama yang mereka yakini. Dia anggap jihad. Bayangkan, kalau agama macam itulah pengajaran. Kalaulah ajaran agama seperti itu, dianggap kebenaran, ya macam mana nak mencegahnya? Karena dianggap satu kebenaran mutlak. Sebab itulah bahaya sekali kalau agama, ajaran agama ini salah, dan yang salah itu dipegang betul-betul. Itu sangat bahaya. Saya nak bagi satu contoh, ya Mas. Ini pernah melanda umat Islam. Coba baca ayat ini. Saya tunjukkan ayatnya. Ini contoh fahaman yang sangat bahaya. Apalagi dia diyakini, dipegangi sebagai satu kebenaran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, ini ingatan untuk orang Islam juga ya. Yahudi jadi jahat satu di antaranya karena meyakini itu perintah agama. Walhal itu kesesatan. Walhal itu kesesatan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44. Inilah yang menyebabkan satu di antara mereka Yahudi sangat sombong, sangat di samping penguasaan mereka dalam pelbagai bidang dunia, ekonomi lah, ketenteraan lah, teknologi apa-apa. Dan ajaran agama mereka yang sesat tapi dipercayai sebagai kebenaran mutlak dan wajib melaksanakannya. Quran ingatkan kita kepada umat Islam, nih tuh ayat 44 surah Al-Maidah, panjang ayatnya. Tapi saya baca yang hujung saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan,
maka orang-orang itu merekalah orang-orang kafir. Tengok ya bunyi ayatnya. Nasnya berbunyi, siapa saja yang tidak berhukum dengan Allah, berhukum Allah, mereka itu orang kafir. Itu ayat 44. Kemudian baca ayat selepasnya, 45. Hujung ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka orang-orang itu merekalah orang zalim. Itu ayat 45. Kemudian baca ayat 47. Hujung juga. 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka orang-orang itu merekalah orang yang fasik. Ada 3 kan? Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan, zalim. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang turunkan, fasik. Ayat ini ada kadang orang memahami sangat sederhana. Ingat tak dahulu zaman sekian, siapa yang tidak melaksanakan hukum pencuri potong tangan, karena Allah menurunkan peraturan orang hukuman mencuri potong tangan, tapi dia tidak melaksanakan, kafir dia, fasik dia. Dan bila itu dipegangi, kemudian dipercaya, diyakini, akhirnya siapa yang tidak menghukum dengan Allah, kafir. Dan bila sudah disematkan predikat kafir, halal darahnya. Bayangkan. Halal hartanya, boleh dirampas. Peperangan antara muslim, sesama muslim, Qurannya sama, rukun imannya sama, rasulnya sama, di Afghanistan. Setelah mereka berjaya menghalau Rusia, merdeka sampai sekarang, dan mungkin belum berhenti. Apa puncanya? Karena berjaya ini. Dianggap siapa yang memimpin tidak mengamalkan seperti mana yang dia mau, kafir. Bayangkan, orang Muslim dianggap halal darahnya karena sudah dikatakan kafir. Walhal ayat ini, kata Ibnu Abbas sendiri, gini, apa yang Allah turunkan, jamaah sekalian, peraturan yang Allah turunkan ini bukan hanya potong tangan saja. Ingat, apa yang Allah turunkan untuk kita patuhi bukan hanya hukum potong tangan saja. Kan Allah bima anzalallah. Apa yang Allah turunkan pada Nabi? Haramnya riba, haramnya mencuri, haramnya mengumpat, wajib sholat, wajib zakat, wajib berbakti pada mak bapak, wajib menutup aurat, menghormati tetamu. Itu hukum Allah semuanya. Itu semua hukum Allah. Kenapa kalimat hukum Allah hanya dihadkan hanya masalah jenayah? Nah, di sini jadi bahaya. Di situ jadi sehingga maknanya disempitkan. Jadi hukum Allah itu apa saja yang Allah turunkan pada Nabi untuk dilaksanakan kalau ia perintah, untuk ditinggalkan kalau ia larangan. Sehingga Ibnu Abbas kata, Allah suruh hambanya solat. Solat itu ada hukum Allah. Siapa yang tak solat, katalah kafir. Gitu. Ibnu Abbas menjelaskannya. Jika ia tidak solat, orang Muslim tidak solat, karena tidak menjalankan hukum Allah, dan ia meyakini bahwa solat itu sudah tidak wajib lagi, dan ia meyakini bahwa tak solat itu pun tak dosa, tak apa masalah. Solat suka hati, tidak suka rela. Orang itu memanglah jatuh kafir dalam arti kata batal sahadahnya. Batal sahadahnya. Tapi jika orang itu tak solat, orang mukmin tak solat, dan ia masih meyakini kewajiban solat, dan ia masih merasa berdosa karena tak solat, dia bukan kafir. Dia tidak batal sahadahnya.
Dia mukmin fasik, rusak. Wajib juga sebagai orang mukmin. Walaupun ia telah melakukan dosa besar. Itu satu. Ayat yang lain pula beritahu kita, sungguh pun orang itu kafir 100% pun kafir, yang telah diiktiraf yakin kafir, pun tidak boleh dibunuh semata-mata karena kafir. Tidak boleh diperangi semata-mata karena dia kafir. Orang kafir baru boleh diperangi dalam surah Mumtahanah jika orang kafir itu memerangi orang Islam. Tengok. Jika mereka tidak mengajak orang Islam, walaupun kafir, tidak boleh diperangi, apalagi dibunuh semata-mata karena kufur. Akhirnya tengok, karena dipahami sekeras-keras. Siapa yang tanya kafir? Akhirnya dulu, ya Allah, keluarga yang aman, damai, cerai suami istri, jemput tak mau datang, kawan menjembelih sembilannya haram. Aduh, karena sudah jauh kafir. Itu bahaya sehingga bergaduh, bermusuhan hingga tidak membunuh. Itu bukan nasnya yang salah, tapi memahami nas yang kurang sempurna. Itu untuk orang Islam amaran ini. Untuk Yahudi, memanglah nasnya itu salah. Karena fatwa yang mengadakan setiap manusia cenderung membantai orang lain. Sebelum kena bantai, elok bantai. Itu bukan wahyu Allah. Itu hanya fatwa ketua-ketua agama mereka. Tapi mereka Yahudi sekarang meyakini itu wahyu yang wajib dilaksanakan. Jadi jika Yahudi sekarang, Zionis khasnya sebagai mereka, membantai orang lain, siapa saja menghalau orang lain, mereka tidak menganggap salah. Itu perintah agama, bayangkan. Kalau mereka kata itu hanya arahan pemimpin politik, itu kan hanya melaksanakan kebijaksanaan pemerintahnya, kerajaannya, itu mungkin mereka rasa berat. Tapi kalau mereka, ini perintah agama, wajib. Itulah punca kesungguhan. Yang pertama. Sehingga dengan kemewahan, kelebihan, nikmat yang Allah berikan pada mereka, bukannya mereka makin sedar, makin insaf, bukan makin mengingat dahulu, ya Allah, karena dahulu aku berjahat, lalu Allah hukum aku dihalau, hina. Sekarang Allah muliakan balik. Sepatutnya syukurlah. Tapi Yahudi tidak. Satu di antara yang menghalang mereka untuk jadi baik, walaupun Allah telah berikan kesenangan, keyakinan mereka kepada ajaran agama mereka yang salah, yang difatwakan oleh ketua-ketua agama mereka dalam persidangan Rusia. Orang Islam mengendalinya, hasil misal persidangan itu misalnya dipanggil the Satanic Verses. Itu sangat bahaya. Walaupun the Satanic Verses karya Salman Rushdie pun bahaya juga, tapi isinya kan menghina orang Islam. Jadi orang Islam tahulah, orang Islam tahu membela dia bahwa yang disampaikan itu bohong. Tapi ini dipercayai oleh Yahudi. Satu di antaranya. Ini Allah cukup murka. Cukup murka. Dengan perangai mereka yang seperti itu. Nah, karena mereka ini setelah diberikan kemewahan hidup, kejayaan, dan bahkan boleh mengalahkan umat Islam yang dahulu, umat Islam mengalahkan mereka, membuat mereka makin sombong, makin bermaharajalela, maka akan tiba suatu saat, masanya, Allah akan timpakan hukuman. Janji Allah berikutnya akan menimpa mereka. Jadi mereka akan dibalas dengan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ini janji kedua, dilanggar. Ya akan datanglah nanti janji yang ketiga. Hukumannya apa? Sekarang mungkin belum dihukum, nampaknya belum dihukum. Karena masih hidup senang. Walaupun sebenarnya hati mereka tidak pernah tenang dan tak pernah tentram. Hingga bila-bila masa. Nah, hingga kiamat tak pernah tenang. Artinya penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan. Jemaah sekalian,
Jadi nampaknya dalam ayat itu saya hanya baru menyangkut satu ayat saja. Ada lagi ayat kedua dan hadis yang ketiga itu nanti menunjukkan nasib Yahudi di akhir zaman nanti. Sebagaimana berakhirnya cerita kehidupan Yahudi di muka bumi ini, Allah dah beritahu kita melalui nabinya. Tapi bila itu berlaku, kita tak tahu. Yang pasti janji Allah ini pasti. Yang dalam bahasa kita lah, untuk orang Muslim nanti akan mengalami happy ending. Happy ending. Untuk Yahudi, wa'iyadzubillah ta'udzubillah. Jadi kabar gembira untuk orang Islam, karena akhirnya orang Islam itu akan memiliki kejayaan luar biasa dari dijaga oleh Allah, tetapi janganlah hanya karena Allah dan Nabi-Nya telah menjanjikan dalam ayat yang kita belum sempat pelajari ya, insyaallah pada masa apa kita kaji, tidaklah boleh membuat kita leka, lalai, lengah, mana kita tetap wajib berusaha dan seterusnya. Jemaah sekalian, nampaknya itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah menambahkan pengetahuan. Karena lagi sekali ya, kita pelajari ini memang sejarah. Jadi tanpa memahami sedikit banyak tentang sejarah, memahami ayat-ayat eskatologi macam ini, memang susah. Memang susah. Sebab ayat ini kalau kita tengok fiqhun nususnya, nasnya hanya bunyi macam ini aja. Apa maksudnya? Jadi macam tak ada apa-apanya. Walhal, Masya Allah. Kalau kita sedikit banyak adalah memahami sejarah, karena ini ayat-ayat eskatologi, baru nampak kedahsyatan Al-Quran. Al-Quran telah memberitahu kepada kita apa yang akan berlaku, yang pasti berlaku sesuai dengan yang diberitahukan. Hanya masa saja. Mungkin sahabat Nabi tidak merasakan. Sahabat Nabi tidak mengalami ayat yang ke-6 ini. Iya ya, sehingga mereka meninggal sampai tak ada Yahudi dah tahu dah. Yahudi dah habis dah pupus dah. Tapi ayat ke-6, kenapa ya Yahudi suatu hari akan bangkit? Sahabat meninggal, ayat ini belum terbukti. Tabi'in, tapi belum terbukti. Bagi kita sekarang, Masya Allah. Nanti ayat berikutnya, kan? Mungkin kita sudah meninggal, ayat berikutnya atau hadis Nabi belum terbukti. Nanti akan dapat disaksikan generasi selepas kita. Begitulah Al-Quran ini. Terus, kalau kita ingin umpamanya ya menyaksikan kebenaran ayat Al-Quran, nanti ayat berikut yang kita pelajari dan hadis Nabi, ya berdoa sajalah pada Allah agar Allah bagi kita umur 3.000 tahun ke, mungkin bolehlah. Kalau umur kita mungkin 4.000 tahun ke 5.000 tahun mungkin. Tapi tak ada. Kalau umurnya hanya tinggal beberapa tahun tak jumpa. Tapi macam itulah. Ayat janji pertama umat Islam pada zaman Nabi merasakan, oh ini janji Allah. Kan? Janji Allah kedua, sahabat meninggal, tabi'in meninggal, macam tak ada pun. Mereka tak boleh tak ada. Memang belum ada waktu, tapi tidak bermakna apa yang dijanjikan belum berlaku pada zaman dahulu tidak akan berlaku pada masa hadapan. Bagi kita memahaminya mudah karena kita hidup pada abad sekarang. Jadi memahami ayat ke-6 itu jadi mudah. Oh iyalah. Untuk memahami ayat yang berikutnya nanti dari Nabi, bagi kita tidak mudah karena kita tak akan mengalami. Belum berlaku dan mungkin kita tidak akan mengalaminya. Yang akan lagi mungkin cucu, cicit, piut. Anak kita, cucu, cicit, piut. Apa lepas piut? Ya, anak piut, cucu piut, piut, niat ke apa tak tahulah. Itu nanti akan mengalami. Tak tahulah berapa ribu tahun lagi. Yang pasti akhir zaman. Karena waktu itu, Yahudi telah dihancur leburkan. Umat Islam telah berkejayaan yang gilang gemilang. Kiamat sudah sangat hampir. Itu maksudnya. Kiamat sudah sangat. Tapi Allah dan Nabi sudah ceritakan jauh-jauh hari. 14 abad yang
Itulah ayat-ayat eskatologi. Jadi untuk memang tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita kena belajar sejarah dan juga melihat keadaan. Jadi memadukan antara fiqhun nusus, apa kata nas, dan fiqhul waqi', reality kehidupan. Kedua-duanya itu kena difahami. Jadi ada dua. Satu fiqhun nusus, satu fiqhul waqi'. Dan itu amat dikuasai oleh ulama-ulama kita. Ya, itu saja ya mas sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya menyampaikan. Alhamdulillah dapat menambahkan pengetahuan kita untuk meyakinkan, meningkat keyakinan kita bahawa Quran itu benar-benar mukjizat. Quran itu benar-benar firman Allah yang mencipta alam semesta, bukan karangan Nabi. Sebab tidak mungkin Nabi buat ramalan seperti itu. Bahaya. Takkan seorang Nabi sanggup meramal-ramal masa depan. Kalau ramalnya salah, habis agamanya nanti ditinggalkan. Jadi kalau itu Allah yang berfirman, ya pasti benar karena Allah tahu apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.